Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 43 sampai 51. Sekali peristiwa Yesus memutuskan untuk pergi ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Lalu Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Melihat Natanael datang kepadanya, Yesus berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepada Yesus, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawabnya katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Yohanes Pembaptis telah melakukan tugasnya mengarahkan orang lain kepada Yesus. Dia tidak disebutkan dalam bacaan Injil hari ini. Fokusnya telah beralih kepada Yesus yang memanggil rasul-rasul masa depannya yang disiapkan sebelumnya oleh Yohanes Pembaptis. Seperti halnya Andreas, mereka yang dipersiapkan untuk bertemu dengan Yesus menemukan di dalam dirinya satu harta yang sangat besar yang tidak dapat mereka simpan untuk diri mereka sendiri. Kali ini Filipus bertemu dengan Yesus dan berbagi perjumpaan dengan Natanael. Saat Natanael bereaksi dengan ragu, Filipus tidak menyerah. Dia tahu bahwa pengalaman pribadi lebih kuat daripada kata-kata. Maka dia membawa Natanael menemui Yesus. Saudara-saudari, jika kita mencoba untuk membawa orang lain kepada Yesus, kita dapat mengalami hambatan yang sama, keraguan, kurangnya motivasi. Apakah kita terlalu mudah menyerah? Atau apakah kita mencoba melibatkan orang lain secara lebih aktif? Ketika Natanael benar-benar bertemu Yesus, dia terkejut saat mengetahui bahwa Yesus mengenalnya dan menghargai dirinya apa adanya. Mungkin ada lebih banyak latar belakang dari kata-kata Yesus yang sederhana daripada yang dikatakan Injil kepada kita, karena kata-kata itu memenangkan Natanael secara instan. Mungkin kita terkadang lupa bahwa Yesus sebagai Tuhan adalah pencipta kita. Dan ketika dia memanggil seseorang, dia melakukannya dengan mengetahui secara pasti siapa yang dia panggil. Hal ini adalah panggilan personal, langsung ke hati kita, berakar pada pemahaman yang nyata tentang kita apa adanya. Dia mengenal dan mengasihi kita lebih baik daripada manusia manapun. Ketika kita mengalaminya dan membantu orang lain melakukannya juga, maka panggilannya akan mendapat tanggapan. Yesus mengatakan kepada Natanael bahwa dia akan melihat hal-hal yang lebih besar di masa depan. Dia akan menyaksikan sebagian besar mujizat Yesus secara langsung dan akan melihat banyak manifestasi dari kasih Bapa kepada putranya. Memang seringkali inilah cara Yesus bekerja dengan kita semua. Kita mungkin dimenangkan oleh pengalaman yang mengesankan tentang Tuhan, tetapi saat hubungan kita dengan Tuhan semakin dalam, kita melihat hal-hal yang lebih besar, belum tentu hal-hal yang lebih spektakuler. Saat apresiasi kita terhadap hal-hal rohani tumbuh, kita menjadi lebih selaras dengan karya Tuhan. Dan kita dapat mengambil karya anugerah dalam hidup kita dan kehidupan sesama kita. Transformasi mendalam itu jauh lebih besar daripada penyembuhan fisik atau pengalaman sentimental apapun. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah
Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.